Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apa kabar juga Dr. Jeff? Luar biasa, puji Kita salaman Tuhan. dulu Dr. Jeff. Oke, selamat Pak Pastor Jo. Oke. Kita akan lanjutkan lagi nih Siap, Pastor Dr. Jo. Jeff ya. Siap, Pastor Jo. Karena dari beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang menyaksikan acara kita, Betul. mereka cukup antusias dan mereka penasaran. Coba dong Wah. dilanjutkan lagi gitu ya. Betul, Aku pengen betul. tahu lagi. Nah, Iya, ini udah ada 50 apa? woi, puji Tuhan. Wah, Baik, luar biasa. baik. Oke, silakan, silakan, Pak Jadi, Jo. tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, kita coba sampaikan dulu visi-visi Siap, kita. siap. Ya kita ya. Siap. Oke, silakan Dr. Jeff. Visi kami adalah sehat raganya, kuat imannya, bahagia dalam hidup. Amin. Misi kita adalah berbagi inspirasi kesehatan secara positif, Luar biasa. menguatkan iman dan imun secara bersama-sama, Betul. hidup sehat dengan cara yang menyenangkan. Luar biasa. Oke, baik. Puji Tuhan. Pas dulu kita. Baik, sekarang ya kebanggaan kita nih, Dr. Jeff. Iya. Silakan, Dr. Jeff. Kuat lawan penyakit, Yes, imun kuat, tubuh sehat. amin. Ah, Kuat hadapi cobaan, iman kuat, hati bertahan, luar biasa. Iman kuat, imun hebat, semangat. Oke. luar biasa. Baik, baik. Dr. Jeff, kita lanjutkan Iya. kembali karena memang teman-teman kita semuanya begitu respons Iya. di acara kita dan saya percaya ini juga bisa menjadi berkat. Baik, mungkin ada satu hal yang Dr. Jeff mau tanyakan ke saya dulu, boleh? Silakan. Saya buka ruang dulu untuk Iya. bisa Dr. Jeff bertanya. Ya. Pertanyaannya dari ini, kalau bisa dari kolom pertanyaan dulu. Oh iya, silakan, Ah, Dr. Jeff. ini dari pakstephen.com ini. Waduh, Oke. bagaimana? Ya. Apakah berdua sudah cukup untuk mengatasi gangguan kecemasan? Oke, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau dibilang apakah berdoa saja cukup untuk mengatasi gangguan Iya. kecemasan? Ini pertanyaan keren ini. Jadi sebetulnya untuk berdoa itu sudah bisa dibilang cukup ketika orang itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oh, gitu. Ya, karena ada orang kan kalau kita pernah lihat dia ke gereja dengan doa yang sama berulang-ulang, seolah-olah kecemasannya belum hilang. Iya. Padahal kalau secara doa itu sangat-sangat simpel. Waktu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Iya. kita sampaikan pengalaman saya kecemasan itu hilang. Nah, dalam Alkitab ada satu ayat yang luar biasa. Jadi dia bilang begini, janganlah kamu khawatir. Iya. Oke, kemudian jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya. Sebelum kata jadilah tenang, ada kata kuasailah dirimu. Betul. Jadi untuk bisa mengatasi kecemasan melalui doa, sebetulnya simpel. Yang pertama adalah menguasai diri. Oh, gitu, Pastor. Ya, ada orang yang Dr. Jeff sampaikan, padahal kecemasan itu kan belum terjadi. Betul. Tetapi itu udah dipikirin, terus direnungkan pagi, siang, malam, sampai lupa makan, gak mau minum, Betul. menghindari dari pergaulan. Sebetulnya saya boleh katakan orang itu kalah dalam penguasaan dirinya. Oh, luar biasa, betul. Harusnya kalau memang dia sudah biasa menguasai diri, Iya. persoalan memang ada. Iya. Kecemasan itu pasti ada. Oke, tapi kalau dia pandai menguasai dirinya, saya yakin dia akan jadi tenang. Oh, Baru dia bisa berdoa. betul. Ada orang memang dia berdoa dalam posisi yang lagi panik begitu. Iya. Silakan. Itu berdoa yang katanya bertalu-talu. Enggak masalah. Iya. Tetapi kalau bicara masalah sebuah kecemasan bisa diselesaikan dengan doa, sangat simpel. Awali dengan menguasai diri dulu. Oh, gitu. Menguasai diri, baru setelah itu hatinya akan tenang. Karena memang itu yang diajarkan ke kita. Jadi waktu dia tenang, Pak Dokter, orang kalau tenang, apapun, mungkin kalau Pak Dokter pernah menghadapi ruang operasi, Iya. nggak mungkin dokter operasi dalam keadaan panik, Pak Dokter. Betul, Wah, itu betul. udah bisa salah menjahit, salah tusuk, salah apa. Betul. Iya. Biasanya dia butuh, saya pernah mendatangi satu dokter
Dia dokter gigi, Iya. dokter Jeff, meriksa gigi saya. Keren berarti. Saya waktu datang ke situ, ini contoh, saya itu dibuat tenang. Karena dokter gigi apalagi Pak mau dicabut, mau dibor, itu biasanya kan gimana gitu kan kagak. Dia di ruangan dia dipasang lagu-lagu slow yang zaman dulu. Oh, iya. Jadi Dia tenang dulu ya. wah keren. Saya pun Betul. jadi ikut waktu diperiksa, dibor, di apa, ditambal, enjoy karena musiknya itu betul-betul membuat kita jadi Tenang ya. Oh iya. Artinya bahwa waktu kita bisa menguasai diri dan tenang, apapun bisa dikerjakan dengan baik, termasuk kita bisa berdoa, Dr. Jeff. Jadi ya saya percaya bahwa kalau pada pertanyaan bahwa apakah berdoa cukup untuk mengatasi gangguan kecemasan, sebenarnya cukup. Asal dia tahu caranya. Alkitab sudah memberitahu caranya. Betul. Kuasai dulu, artinya menguasai diri itu bahwa kalau bicara dengan secara medis, kita itu tidak sepenuhnya masuk dalam persoalan itu yang membuat kita jadi takut. Jadi artinya berdoa itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau berdoa bisa menyelesaikan masalah, kalau masalah itu memang harus diselesaikan dengan cara kita, apabila itu memang disebabkan kita. Tetapi secara perasaan, secara mental, untuk supaya tidak kecemasan itu terjadi, ya, Betul. ya. Contoh. Ini apakah berdoa bisa mengatasi masalah? Iya. Waktu dia tenang, waktu dia bisa berdoa, Tuhan memberikan semacam pencerahan. Ada solusi yang dia kerjakan, dia bisa kerjakan solusi itu, selesai masalah itu. Nah, kayak gini nih perintah Pastor Jo nih. Sekarang kan banyak nih yang judul-judul nih. Kan ya? Utang banyak itu kan ya. Oke. Nah, ini tagihan tuh menumpuk nih. Betul. Telepon terus dihubung. Nah, terus bagaimana? Utangnya sampai ratusan juta. Betul. Apakah dengan berdoa juga bisa menyelesaikan? Bisa. Bisanya begini, penyelesaian itu harus diawali dengan doa. Iya. Contoh, kalau bicara judul atau apapun itu kan bicara hutang. Iya, utang. Betul. Alkitab sudah pernah menulis, siapa yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Betul. Amsal mengatakan demikian. Baik, sedangkan kita ini kan sebetulnya sudah bebas menjadi anak-anak Allah, bebas dari kutuk hutang. Budak itu kan berbicara kutuk gitu, Dr. Jeff ya. Sorry saya sedikit agak panjang menjelaskan. Nah, sebenarnya ada orang-orang yang terlibat dalam judul atau apapun itu kepentingannya kan kepentingan lahiriah semuanya. Betul. Mungkin untuk beli sesuatu dengan cara itu dia gunakan itu apa. Padahal tanpa itu pun Tuhan bisa memberkati kita. Karena dia sudah lakukan itu, dia sudah laksanakan itu, sebetulnya itu masalah yang dibuat sendiri dong akhirnya. Oh gitu. Itu masalah yang dibuat sendiri. Iya. Oke, Bapak Ibu hindari ya, itu nama judi dan juga pinjol itu ya, supaya kita semuanya bebas dari semua yang namanya kutukan. Karena kalau udah kutuk tertekan pasti. Betul. Kutuk itu sifatnya menekan secara mental perasaan, yaitu kecemasan. Betul. Nah, saya percaya kalau sudah seperti itu, minta ampun dengan Tuhan supaya dibebaskan perasaannya dari situ. Nah ini sedikit penyelesaiannya. Saya percaya doa itu pasti dijawab Tuhan. Dokternya percaya ya? Percaya sekali. Sedikit saran dari saya. Bagaimana menyelesaikan hutang? Kita minta ampun sama Tuhan. Iya. Setelah itu saya sangat yakin Tuhan pasti memberkati kita dengan tujuan apa? Bayar hutang. Betul dong? Jadi setiap berkat yang kita terima setelah kita minta ampun sama Tuhan, mari kita memandangnya sebagai cara bahwa Tuhan sedang memberkati kita untuk membayar hutang sampai lunas. Ambil contoh, seorang janda didatangi seorang nabi, dia cuma ada minyak di dalam buli-buli, akhirnya dia ambil jurigan semua tetangganya udah penuh semua, kan dia bilang gini, dijual ya? Jual, tetapi perintahnya jelas, bayar hutangmu, hidup dari sisanya. Iya. Tuhan juga sama, dia memberkati, bayar, baru hidup dari sisanya kalau ada lebih. Betul. Kadang-kadang orang enggak dapat duit bukan bayar hutang, dipakai lagi untuk yang aneh-aneh. Itu namanya masalah dibuat sendiri. Sehingga jadi brother sister, utang mesti dibayar ya. Betul. Oke, terus jadi harus memahami dulu. Iya.
kadang-kadang dianggapnya orang atau dia diberkati Tuhan untuk pergi jalan-jalan. Enggak, dia kan baru minta ampun sama Tuhan. Aku kan betul. Masa sesingkat itu langsung lupa? Gak bisa. Tuhan ampuni saya, berkati saya mau bayar utang. Itu doa kita. Betul. Dijawab Tuhan, ya bayar sampai lunas. Mau 100 juta, 2 juta, banyak kesaksian. Tapi ingat, komit kita bayar itu baru hidup sisanya. Makanya ada kesaksian, iya saya punya utang sekian, akhirnya Tuhan berkati saya persis. Berarti dia nggak dikasih izin untuk menikmati. Tapi utangnya bebas. Betul. Iya kan, udah pas di situ. Jadi cemasnya hilang ya. Cemasnya hilang gitu. Betul. Tapi orang kadang-kadang nggak mau. Iya. Udah dapat duit, lupa bayar utangnya, jajannya lebih gila lagi kan gitu. Itu kalau bisa dihindari, Dr. Jeff ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari saya nih, Dr. Jeff. Iya. Bagaimana membedakan antara kecemasan normal dengan gangguan kecemasan? Nah, kalau normal itu bisa diatasi, Pastor. Normal, ya? Jadi bisa diatasi dan itu tidak berkesinambungan. Gitu. Nah, kalau yang cemas yang berlebihan itu yang cemasnya terus berulang-ulang dan tiap hari, tiap minggu, bahkan tahunan. Oke. Gitu. Baik. Kecemasan normal berarti yang artinya itu normal, artinya bisa diselesaikan lah ya. Betul, iya. Tetapi gangguan kecemasan yang berkelanjutan ini ya. Betul. Jadi gini. Jadi ada penyebab cemas itu ya. Iya. Nah, jadi pertama itu kalau kita ada masalah ya kan ya, iya. Masalah yang kita buat cemas gitu ya. Jadi sistem saraf kita tuh namanya sistem saraf simpatik itu diaktifkan. Artinya dipaksa untuk berpikir. Iya, jadi keluarlah hormon. Oke. Itu namanya dopamin, epinefrin, semua dikeluarkan. Hormon stres. Ya kan ya, hormon stres itu dikeluarkan. Nah, hormon stres itu bisa apa? Meningkatkan detak jantung. Artinya ketika hormon itu dilepas dan keluar, efeknya adalah ke jantung pertama ya. Jantungnya jadi debar. Biasanya kita kalau duduk itu kan. Terus yang kedua napasnya cepat. Nafasnya lebih cepat. Nah, itu bisa mengganggu irama tubuh kita. Makanya orang kalau cemas itu kadang keringat keluar dingin, mual, muntah, pusing, gelisah, itu gangguannya. Dan itu kalau terus menerus, ya kan ya, susah tidur, makan nggak mau, lama-lama jadi sakit, begitu. Dan kalau dia tidak diterapi sama yang profesional, bisa jadi bunuh diri, atau mencoba bunuh diri, gitu. Dan itu sudah banyak sekali, gitu. Jadi, minum ya kan ya. Diselamatkan tapi pokoknya jadi rusak. Betul. Itu berita Pastor. Baik. Bapak Ibu, jadi perlu diingatkan bahwa ketika kecemasan secara medis perlu diselesaikan baik dengan terapi, jangan sampai berkelanjutan. Sementara secara rohani banyaklah berdoa, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Baik. Saya rasa cukup dulu sampai di sini, Dokter. Kita lanjut lagi, Pastor Jo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.